Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعات الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما بعد فهذا الدرس التاسع من دروس أصول الفقه في كتاب الورقات للإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى مع الاستعانة بشرح الإمام المحلي عليه. Ini adalah pertemuan ke-9 daripada daurat kitab Waraqat Imam Al-Haramain ini. Dan di pertemuan yang sebelumnya kita barusan membahas dan alhamdulillah kita selesaikan masalah yang berkaitan dengan al-haqiqah dan al-majaz. Dan yang mana kita ketahui kedua itu adalah dua bagian yang tersumber daripada al-kalam. Fal-kalamu imma an yakuna haqiqah atau majaz. Kemudian beliau di sini menyebutkan ta'rifnya haqiqah dengan dua ta'rif dan ta'rifnya majaz juga dengan dua ta'rif. Karena itu ada perbedaan pendapat di situ. Pendapat yang pertama adalah al-haqiqah huwa ma baqiya fil isti'mal ala mawdu'ihi dan al-majaz adalah ma tujuwiza an mawdu'ihi. Dan murad mawdu' di sini adalah al-wad' al-lughawi. Jadi pendapat yang pertama mereka menjadikan patokan mereka adalah al-wad' al-lughawi. Setiap perkara yang masih masuk dalam kategori al-wad' al-lughawi itu adalah haqiqah, dan setiap perkara yang keluar daripada al-wad' al-lughawi adalah majaz. Nah, dan pendapat yang kedua mereka mentarifkan al-haqiqah adalah mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatabah, dan majaz adalah mastu'mila fi ghairi mastuliha alaihi minal mukhatabah. Dan di sini mereka menjadikan patokan adalah istilah. Setiap perkara yang masih dalam kategori istilah itu adalah haqiqah, dan yang keluar dari kategori istilah itu adalah majaz. Nah, kemudian istilah itu terbagi menjadi tiga. Ada lughah dan syara' dan uruf. Wahakadha. Maka di sini terbagilah haqiqah itu menjadi tiga, haqiqah lughawiyah dan haqiqah syar'iyah dan haqiqah urufiyah. Nah, ini hanyalah bisa kita jadikan tiga bila mana kita mengambil pendapat yang kedua. Adapun kalau seandainya kita mengambil pendapat yang pertama, enggak ada tiga-tiga itu, yang lain cuma satu kan, haqiqah lughawiyah. Kemudian beliau juga membahas di masalah majaz, bagaimana kita membuat majaz itu. Majaz terbagi dua. Kalau seandainya kita mau membuat majaz dengan alagah musyabahah, namanya isti'arah. Seperti yang disebutkan di sini, jidaran yuridu, maka ditashbihkan jidar itu seperti orang hidup yang mempunyai keinginan. Jidaran yuridu. Itu namanya isti'arah. Kalau seandainya majaznya bukan alagahnya tashbih, maka namanya majaz mursal. Dan banyak sekali alagah seperti ziyadah kama fi qouli ta'ala laisa kamitslihi syai', ataupun naqs kama fi qouli ta'ala was'alil qaryata, ataupun nagl kama seperti di al-ghaid. Wahakadha. Itulah pembahasan yang berkaitan dengan haqiqah dan majaz. Oke. Kita akan masuk di sini babul amr. Ini semestinya ada tema baru, babul amr. Bab yang berkaitan dengan al-amr, perintah. Kita akan bahas di sini apa itu arti amr dengan ta'rifnya usul fiqh. Nah, apa itu arti amr dan hukum apa yang bisa diambil dari amr, dan apakah amr ini menjadikan perkara yang disuruh itu wajib secara faur atau tidak, atau bisa dengan tarakhi. Dan apakah
dia berulang kali atau hanya cukup dilaksanakan satu kali saja, itu yang kita akan bahas di sini. Dan siapakah orang-orang yang masuk dalam kategori makmur yang diperintahkan? Apakah hanya muslim sahaja? Kafir apakah masuk dalam kategori makmur ini? Apakah hanyalah mukallaf sahaja? Sobi dan majnun apakah tidak masuk dalam kategori makmur ini? Nah, ini semua perkara yang berkaitan dengan al-amr, ya ikhwan. Kapan amr itu menjadi wajib dan bagaimana contohnya, dan kapan amr itu menjadi sunnah, bagaimana contohnya, dan kapan amr itu menjadi mubah, bagaimana contohnya, semua akan dibahas di sini. Dan di sini juga beliau akan membahas masalah nahi. Jadi sekalian ya, al-amr dan nahi. Apa itu nahi dan apa namanya? Dan apakah nahi itu menimbulkan hukum hurmah atau tidak? Kemudian apakah nahi itu menimbulkan al-fasad bila mana dilaksanakan? Nah, insyaallah itu akan bahas semua itu. Kita mulai dengan amr dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa ada man nafa'a bihi wa bi barakatihi radhiyallahu ankum. Wal amru istida'a'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Wal amru istida'a'ul fi'li bil qawl mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Nah, inilah ta'rifnya amr, definisinya amr. Nah, beliau memulai dengan definisi dahulu. Wal amr, adapun amr itu ya ma'ruf kan, amr artinya perintah kalau bahasa kita ya. Artinya apa kalau didefinisikan? Dia adalah istid'a. Istid'a itu artinya talab, permintaan. Al-fi'il, pekerjaan. Artinya amr ini permintaan untuk mewujudkan suatu pekerjaan, permintaan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, suatu fi'il. Bil gaul, bil gaul ini kembali ke istid'a. Permintaan itu berupa perkataan, permintaan yang berupa perkataan, yang mana permintaan itu apa namanya, meminta untuk mewujudkan suatu pekerjaan. Bil gaul tadi apa? Dengan perkataan. Minta itu caranya dengan berkata, berdiri, diam, berkatalah, minumlah, jalanlah. Ya kan, semua perkataan ini kan. Nah, perkataan yang berupa permintaan. Nah, perkataan yang berupa permintaan untuk melaksanakan pekerjaan, itu adalah amr. Tapi dengan syarat mimman huwa dunahu. Nah, dengan syarat mimman, daripada, man orang, huwa dia orang itu, dunahu di bawahnya. Maksudnya apa ini? Dinamakan amr ini bila mana permintaan itu berasal dari atasan ke bawahan. Jadi yang diminta untuk melaksanakan pekerjaan ini siapa? Orang bawahannya, baru namanya amr. Yang lebih apa namanya, derajatnya lebih turun daripadanya yang memerintah. Jadi yang memerintah itu disyaratkan harus lebih tinggi derajatnya dari yang diperintah, barulah namanya amr di sini. Juga ala sabilil wujub. Hakikatnya amr itu, hakikatnya amr itu ala sabilil wujub, atas apa namanya, dalam apa namanya, pola dia mewajibkan, harus dilaksanakan. Bukannya pilihan, boleh atau tidak, enggak, harus dilaksanakan. Itu namanya baru perintah. Ala sabilil wujub. Kalau kita lihat di sini ya ikhwan, ada beberapa syarat. Yang pertama, amr itu adalah istida'ul fi'il, permintaan untuk mewujudkan suatu pekerjaan, namanya amr. Lain halnya kalau permintaan untuk tidak mewujudkan suatu pekerjaan, namanya apa? Namanya nahi. Ya kan? Ini bedanya. Kalau si amr permintaan untuk menghasilkan pekerjaan, kalau nahi permintaan untuk tidak menghasilkan pekerjaan. Di antara syaratnya juga yang amr ini haruslah datangnya dari atasan menuju ke bawahan. Yang memerintah harus di atas dan yang diperintah harus di bawah. Inilah amr sebenarnya. Kalau seandainya yang memerintah dan yang diperintah itu satu derajat, ini
tidak dinamakan amr. Namanya apa itu? Namanya iltimas. Namanya iltimas. Kalau seandainya sebaliknya, kalau seandainya yang memerintah itu bawahan dan dia memerintah atasannya, namanya apa itu? Bukan amr, namanya doa, permohonan kalau bahasa kita. Doa. Hakata. Amrun ma'asti'ala wa aksuhu du'a wa fit tasawi faltimasun waqa'a. Jadi gitu. Jadi disyaratkan di sini amr itu harus dari atasan ke bawahan. Nah, kadang-kadang dhabitnya atasan dan bawahan itu apa sih? Ini tergantung keadaan. Kadang-kadang dengan sifat presiden memerintah menteri contohnya. Si menteri memerintah rakyat contohnya. Ini semua masuk atasan bawahan. Kepala sekolah memerintah guru gitu. Guru memerintah murid juga masuk. Ketua kelas memerintah teman-temannya juga masuk. Ini semua adalah derajat. Al-ulu namanya. Ada juga kadang-kadang dianggap itu bukan hanya dengan ulu ataupun isti'la. Sebenarnya kedua orang ini dalam derajat yang sama. Hanya saja ketika si A memerintah si B, dia merasakan bahwasanya dirinya lebih tinggi. Itu namanya isti'la. Juga dinamakan amr. Jadi amr itu berasal daripada orang yang ali ataupun orang yang tinggi ataupun yang orang yang sedang merasa tinggi. Lebay gitu dia. Ya khanu tinggi gitu. Enggak apa-apa. Imam memang derajatnya tinggi ataupun dia lagi mengkhayal punya derajat tinggi, keduanya sama, ya, namanya amr. Nah kalau dalam bahasa itunya ma'al ulu ataupun isti'la, emang tinggi ataupun isti'la, merasa tinggi, namanya amr. Kalau enggak ada itu bukan amr namanya, imam menjadi iltimas atau menjadi doa, wahakadha. Ala sabilil wujub, dan memang hakikatnya amr itu harus atas ilzam, pengharusan, ini harus dilaksanakan. Kalau seandainya boleh iya, boleh enggak, ya bukan perintah namanya itu, hanya anjuran. Iya kan? Ataupun mubah, ya sebenarnya bukan amr itu. Nah, sebenarnya kayak gitu. Fil haqiqah hakadha. Nah, bila mana ada fi'il amr yang digunakan untuk makna sunnah ataupun untuk makna mubah, maka itu adalah majaz. Dan bila mana ada fi'il amr digunakan untuk yang wajib, nah ini adalah haqiqah. Nah itulah penjelasan daripada ta'rifnya amr. Istida'ul fi'il bil gaul, ya harus dengan perkataan lah, pakai apa lagi? Bil gaul, ya, seperti gaul juga kitabah sebenarnya sama aja. Istida'ul fi'il bil gaul mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Itu arti daripada fi'il amr, daripada amr. Di sini beliau akan syarih, akan menjelaskan beberapa takhrij. Fa in kana al istida'u minal musawi summiyal timasan. Fa in kana, maka bila mana adanya istid'a itu, permintaan itu timbul daripada musawi, orang yang musawi, apa musawi? Yang sama, derajatnya sama, tidak ada ulu di sini. Maka itu bukan amr, namanya apa? Dinamakan summiya iltimas. Namanya iltimas tuh. Wa minal a'la summiya su'alan. Kalau seandainya ini diarahkan ke atasan, artinya bawahan mengarah ke atasan. Nah, laisa mimman huwa dunahu, tapi mimman huwa a'lahu, summiya su'alan, dinamakan permohonan. Nah, di sini maksudnya mentakbirkan dengan soal. Yang biasanya kita dengar adalah doa. Ya sama aja sih, doa atau soal. Ini Shahibul Hasyiyah beliau menjelaskan yang maksud dengan soal di sini adalah doa, doa gitu. Tamam. Hakadha. Nah, kemudian beliau berkata, wa illam yakun ala sabilil wujub bi an juwizat tarku fa zahiruhu annahu laysa bi amrin ay fil haqiqah. Wa in lam yakun ala sabilil wujub, dan bila mana itu bukan atas jalannya kewajiban, ya maksudnya bukan dengan apa namanya mengilzamkan, bi an juwiza at-tarku atau bi an jawaza at-tarka, sekiranya dibolehkan untuk ditinggalkan. Jadi ada permintaan nih. Ada permintaan untuk pelaksanaan, tapi boleh untuk ditinggalkan. Nah, ini berarti bukan ala sabilil wujub kan? Maka apakah namanya bukan amr? Beliau berkata, fa zahiru, maka zahirnya annahu laisa bi amr. Ini zahirnya ini memang bukan amr, zahirnya kayak gitu. Ai fil haqiqah. Tapi bukan amr dari segi haqiqahnya.
bisa dinamakan amr dari segi majaz, ya. Maka banyak sekali kalau seandainya kita melihat fi'il amr di Al-Qur'an tapi hanya diambil daripada diambil majaz di situ. Apa namanya? Qala ta'ala wa ashhidu idza tabaya'tum wa ashhidu. Ada fi'il amr di sini. Tapi isyhad ketika membuat penyaksian, ada dua saksi gitu ketika apa namanya? Ketika jual beli itu enggak wajib hukumnya, sunnah, bahkan cuma sekedar irsyad saja. Maka wa ashhidu di sini fi'il amr tapi digunakan untuk bukan hukum wajib. Namanya amr bukan, namanya amr tapi ala sabilil majaz. Tapi hakikatnya bukan, karena hakikatnya amr itu harus ala sabilil wujub. Kaqauli ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata. Ini semua amr ini, betul, semua wajib. Wa atimul hajja wal umrata, semua itu wajib. Wa hakadha. Qal was-sighatu dallatu alaihi if'al. Bagaimana kita membuat amr dengan sighah apa? Beliau berkata was-sighah, dan sighah. Sigat, apa sigat ini apa kalau bahasa Indonesianya? Ya sighah ya, apa ya? Bentuk ucapan gitu. Sighah. Dan bentuk ucapan adalah yang menunjukkan alaihi atasnya, atas amr ini. Seperti apa sih sighahnya amr itu? Seperti if'al, itu salah. Semestinya enggak ada hamzah di situ. Di bawah semestinya. Enggak ada pala hamzah. Kan itu namanya hamzah wasl. Kalau hamzah wasl itu enggak ada kepalanya. If'al, inilah sigatnya amr. Nahwu idrib, contohnya idrib. Wa akrim, contohnya akrama yukrimu akrim. Washrab, dan ishrab. Inilah contoh-contoh amr dengan menggunakan if'al. Apakah amr itu hanya dengan if'al sahaja ya ikhwan? Oh tidak, banyak sekali sigat amr kan. Di antaranya ini, di antaranya sigat if'al. Kemudian di antaranya fi'il mudhari' yang apa namanya itu, yang dikaitkan dengan lamul amr contohnya. Itu masuk dalam amr juga. Baik pun ada nun taukid atau tidak, atau di antara sighahnya amr masdar. Nah, ini ada di Alfiyah itu kan. Masdar bisa kita jadikan itu sighat amr. Rahmaka ya Rabbi ay irham. Hakadha. Maghfiratak ay ighfir. Hakadha. Jadi ada banyak sighatnya amr. Nah, musannif di sini hanya menyebutkan satu sighah saja. Padahal banyak ya. Nah, qala musannif wa hiya 'inda al-itlaqi wa at-tajarrudi 'anil qarinati as-sarifati an talabil fi'li tuhmalu 'alaihi ay 'ala al-wujubi nahwu aqimus salata illa ma dalla ad-dalilu 'ala anna al-murada minhu an-nadbu aw al-ibahatu fayuhmalu 'alaihi. Nah, di sini sekarang ketika kita mendapatkan sighat if'al contohnya ataupun sighat amr yang lain di Al-Qur'an ataupun di sunnah, maka untuk pertama kali melihat dan pertama kali terlintas di hati harus kita menjadikan ini hukumnya wajib. Nah, harus itu. Kita mengambil hukum daripada sighat if'al ini atau yang semacamnya adalah hukumnya wajib. Itu seharusnya begitu. Kemudian kalau seandainya kita menemukan dalil yang lain yang menjelaskan bahwasanya ini perintah bukan untuk wajib, untuk sunnah sahaja. Oh gitu. Baru kita rubah dari wajib menjadi sunnah. Atau enggak, ini cuma untuk mubah sahaja. Oh, baru kita rubah menjadi mubah. Selagi kita tidak menemukan dalil yang lain yang menunjukkan atas kesunahan atau kemubahannya, maka kita ambil hukum adalah wajib. Begitu cara kita mengambil hukum daripada amr. Dikatakan di sini wahia, dan dia ini, hiya kembali ke mana? Ke sighah. Sighah ini, sighat if'al ini indal itlaq, ketika dimutlakkan. Apa arti dimutlakkan? Tidak ada kaitannya. Ketika Anda melihat sighat if'al ini tanpa ada kaitan sama sekali, wat tajarrudi 'anil garinah, dan tajarrud dan kosong daripada garinah, daripada tanda-tanda. Maksudnya apa? Daripada tanda-tanda selain wajib. Itu artinya. Ketika Anda melihat sighat if'al dan ini kosong dari kaitan dan juga tidak ada tanda-tanda yang menandakan ini bukan wajib.
Itu ketika tajarrud anil garinah. Ketika dia kosong daripada tanda-tanda apapun. Tanda-tanda as-sarifati an talabil fi'li. As-sarifah yang yang menapis. Ditapis itu kalau orang mau ditangkis ya. Ditangkis ya. Mau nonjok ente ditangkis gitu. Tidak ada tanda-tanda yang menangkis untuk kewajibannya, yang menolak itu artinya. Yang bahasa enaknya. Yang mencegah betul atau memantulkan. Mencegah dia Hasan, mencegah. Mencegah, iya. As-sarifah mencegah, jamil mencegah. Nah, tidak ada garinah, tidak ada tanda-tanda yang mencegahnya dari kewajiban gitu. As-sarifati yang mencegah an talabil fi'il, daripada permintaan untuk dilaksanakan. Tidak ada alamat apapun untuk yang dimaksudkan ini adalah mubah ataupun yang dimaksudkan adalah sunnah. Jadi artinya kita melihat sigat if'al ini di Al-Qur'an ataupun hadis ya, dan sigat itu kosong daripada tanda-tanda apapun. Maka apa hukumnya? Tuhmalu alaihi. Maka dibawakan sirah ini, tuhmalu hiya. Nah, sekarang apa namanya? Hamal. Wada' isti'mal dan hamal bagi kita sekarang. Sekarang mutakallimnya siapa? Nas asy-syari', baik pun Al-Qur'an atau hadis. Sekarang kita sebagai mustami' memahami bagaimana kita hamal ini. Anda harus menghamalkan ini, membawanya, mentafsirkannya, mengartikannya apa? Alaihi, atasnya. Ha itu kembali kemana? Ke wujub. Tuhmalu hadhihi sighatu alaihi alal wujub wa hakadha. Qala musannif ay alal wujub. Alaihi, ha kembali ke wujub ya. Tuhmalu hiya itu sighah, alaihi hi itu kemana? Ke wujub, ay alal wujub. Maka wajib kita hamalkan, kita artikan atau kita tafsirkan, ini artinya kewajiban. Ketika kita mendapatkan sighat if'al dan tidak ada garinah sama sekali, untuk memalingkannya daripada kewajiban, maka harus kita artikan itu perkara yang wajib. Seperti apa? Nahu qauli ta'ala wa aqimus salata. Aqimu itu adalah fi'il amr. Af'ala aqama yuqimu aqimu fi'il amr. Dirikanlah salat. Oh, berarti hukum salat ini wajib. Atuz zakata. Oh, berarti hukum zakat itu wajib. Wah, kata semua. Bila mana kita melihat fi'il amr, langsung kita bawa ke hukum yang wajib. Naam. Illa kecuali kadang-kadang kita tidak bawa ke hukum yang wajib. Kapan? Illa kecuali ma dallad dalilu ala annal murada minhu an-nadbu. Kecuali ma apa-apa dallad dalilu, yang dalil itu menunjukkan. Kecuali apa-apa yang menunjukkan dalil, artinya ada dalil lain yang menunjukkan ala annal murada, bahwasanya yang dimaksud daripadanya kembali ke amr. Kecuali yang dimaksud daripada amr di sini adalah an-nadbu, adalah sunnah sahaja, bukan wajib. Awil ibahatu, ataupun yang dimaksud adalah ibahah sahaja, mubah sahaja. Fayuhmalu alaih, maka kita menghamalkan, maka kita mentafsirkan, mengartikannya alaihi, atasnya. Atasnya apa? Gar musannif ala nadbi, jadikanlah itu nadab, mandub. Awil ibahah, ataupun mubah, sesuai dengan dalilnya apa. Ya. Di sini beliau akan menyebutkan contohnya nadab, kemudian contohnya ibahah. Oh, hakata. Jadi pertama kali Anda melihat sighat if'al atau sighat amr yang lain, harus Anda nilai ini wajib, kemudian cari dalil yang lain yang memalingkan kewajibannya, yang menolak kewajibannya. Kalau enggak dapat, ya sudah, berarti tetap wajib. Selagi belum mendapatkan dalil yang lain yang menolak kewajiban ini, ya sudah, berarti tetap wajib ini. Bila mana Anda mendapatkan dalil yang lain, baru sekarang berubah hukumnya. Menjadi tergantung dalil yang lain ini yang menjelaskan apa hukumnya. Apakah itu sunnahkah ataupun mubahkah? Wah, hakadha ya ikhwan. Contoh bagaimana? Contoh. Di sini disebutkan. Syuf. Misalun nadbi, contoh yang mandub, contoh yang sunnah. Qala ta'ala fakatibuhum in alimtum fihim khaira.
Fakatibuhum, katibu itu fi'il amr. Maka katibu, maka buatlah mukatabah dengan mereka, dengan para budak itu. In alimtum fihim khaira. Bila mana kalian melihat ada kebaikan di diri mereka. Maksudnya apa ini ikhwan? Taman di Al-Qur'an membahas masalah al-mukatabah. Dan mukatabah mungkin antum tahu semua kan, ada di fikih itu. Seorang hamba, ada hamba, ini di babnya babur ragi ya, babur rig. Hamba sahaya kan itu kan banyak kan macam-macamnya. Ada namanya abad mukatab, ada namanya abad mudabbar, ada namanya abad muallaq, ada namanya ummul walad. Ya enggak? Antum baca kan di Abu Syuja ada itu kan? Ada ummul walad. Apa arti ummul walad? Ummul walad itu kalau seandainya perempuan yang budak dan dia hamil daripada tuannya. Nah, maka jadilah dia ummul walad, dan bila mana dia melahirkan anak itu, maka kalau seandainya tuannya itu meninggal, langsung dia bebas. Langsung dia bebas. Itu namanya ummul walad. Adik Ummu Subyan. Tahu enggak Ummu Subyan apaan? Kuntilanak. Iya. Ummu Subyan namanya kuntilanak itu. Itu ada nggak kuntilanak? Ada nggak nyata? Atau cuma bohongan itu? Mitos toh? Hah? Ada yang pernah lihat kuntilanak? Kalau bahasa Arabnya Ummu Subyan itu dibahas di beberapa kitab, di antaranya Hayatul Hayawanul Kubra. Ya, itu dibahas masalah Ummu Subyan, kuntilanak itu bagaimana asalnya, segala macam. Jadi nyata ataupun mitos? Ya Allah, itu kalau seandainya memang nyata, ya itu termasuk golongan hayawan dan bukanlah hantu. Ulama ketika membahas masalah Ummu Subyan ini sebagai itu hewan, bukan sebagai hantu. Tamam, wahakadha ya ikhwan. Nah, itu tadi ummul walad ya, ummul walad. Ada namanya mudabbar. Mudabbar itu seorang hamba yang dita'alikkan kebebasannya dengan kematian tuannya. Kalau aku mati kau bebas. Namanya mudabbar tuh. Nah, ada lagi mu'allaq. Mu'allaq itu jelas yang dikaitkan kebebasannya dengan sesuatu gitu. Kalau seandainya datang si fulan, atau kalau seandainya tahun sekian ente bebas, itu mu'allaq. Ada namanya muba'ad yang setengah-setengah. Ma'ruf ini kan, setengah dia hur, setengah dia abd. Nah, ada namanya mukatab, pembahasan kita sekarang. Apa itu mukatab? Mukatab itu seorang hamba yang mempunyai persepakatan sama tuannya. Tuannya itu berkata, oke, engkau kerja dalam tempo 2 tahun contohnya, engkau kerja. Kalau seandainya engkau berhasil membawa untung sekian untukku, kalau ente kerja, kalau seandainya dalam tempo 2 tahun ente bisa bawa 2M contohnya, ente jadi merdeka. Kalau enggak bisa, tetap jadi budak lagi. Nah, itu namanya apa? Namanya mukatab namanya. Ini agad, ini namanya agad mukatabah. Begitu. Itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah kalau seandainya itu dulu, zaman dulu ya, kalau masih ada apa namanya perbudakan. Jadi kalau seandainya ada budak itu, maka disunahkan untuk kita membuat mukatab. Kapan? Kalau seandainya kita lihat ini budak, masya Allah, ini orang ada semangat untuk kerja dan semangat untuk menjadi apa? Hur gitu. Nah, disunahkan kita buat agad mukatab sama dia dengan tempo yang tertentu dan bilangan yang tertentu. Bila mana si hamba ini berhasil untuk menghasilkan bilangan itu, maka dia bebas. Wahakala. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tapi lihat bagaimana Allah Ta'ala menyebutkannya. Fakatibuhum. Maka buatlah akad mukatab dengan mereka. Fi'il amr ini. Ya sebenarnya sih kita ambil hukum wajib. Tapi kenapa kita jadikan ini sunnah, tidak wajib? Apakah wajib bagi tiap-tiap tuan untuk memukatabkan sayyidnya? Tidak. Hanya sunnah sahaja. Nah, apa yang terjadi ya ikhwan? Ada apa? Apa gerangan? Kok bisa jadi sunnah padahal ini fi'il amr? Ya enggak? Apa yang terjadi? Memang tadinya kita nilai ini wajib, tapi kita lihat cari dalil yang lain dan kita temukan, alhamdulillah, tahu-tahunya kita lihat ada ijma'. Ada apa? Ijma' ulama
pada zaman Nabi SAW itu semua sahabat dan Rasulullah SAW tahu, dan tidak ada pernah Nabi SAW mewajibkan mukatab. Dan pada zaman sahabat dan juga pada zaman tabi'in itu tidak ada seorang ulama yang mewajibkan untuk mukatab. Maka di sini ijma' mujtahidin semua dari zaman sahabat sampai setelahnya itu, mereka semua berpendapat bahwasanya mukatab ini adalah sunnah. Kitabah ini, ijma' inilah yang menapis kewajiban dari sirat katibuhum yang di Al-Quran itu dengan ijma'. Syuf, ijma' itu kuat loh. Memang kita sering mendengar bahwasanya dalil ada 4 kan, Al-Quran dan sunnah dan ijma' dan qiyas. Tertib seperti ini adalah tertib dari segi bukan kekuatan, bukan. Dari segi kemuliaan bisa jadi. Tapi dari segi kekuatan yang nomor 1 ijma', baru Al-Quran, baru sunnah, dan baru qiyas. Kalau bertentangan Al-Quran sama ijma', ijma' yang menang. Begitu syuf. Bertentangan sunnah, hadis sama ijma', ijma' yang menang. Bertentangan qiyas sama ijma', qiyasnya enggak sah. Mungkin yang paling kuat adalah ijma'. Dan pasti ijma' itu bukan sembarangan, pasti ijma' itu ada dalilnya pasti. Makanya dia paling kuat. Tamam, baik. Maka ijma' lah yang menangkis kewajiban daripada fi'il amr ini. Kita dapatkan dalil lain, ijma' tadi. Itu contohnya ikhwan. Ini contoh yang sunnah. Ijma' ulama mereka bersepakat bahwasanya mukatabah itu hukumnya sunnah, bukannya wajib. Nah, inilah yang menjadikan sirat katibuhum menjadi majaz. Yang tadinya itu wujub sekarang menjadi nadab. Baik. Wa mithalul ibahah, dan contohnya yang mubah, qauluhu ta'ala firman Allah Ta'ala, wa idza halaltum fastadu. Wa idza halaltum fastadu. Di Al-Qur'an kan, wa idza halaltum fastadu. Ini ayatnya di mana di Allah Ta'ala ketika menceritakan masalah haji. Nah, masuk ihram, maka enggak boleh kalian berburu, ya enggak? Kalau berburu berdosa dan kenapa? Kena dam. Jadi enggak boleh berburu. Wa idza halaltum, dan bila mana kalian sudah menjadi halal lagi, maksudnya apa? Sudah tahallul. Fastadu, maka berburulah. Oh, berarti habis tahallul wajib berburu ente. Ambil pistol berburu sana, wajib syuf. Enggak kok, enggak wajib. Sunnah berburu kita habis tahallul. Sunnah ya? Enggak sunnah. La wajib wala sunnah. Loh, hukumnya apa berburu itu? Setelah kita tahallul, hukumnya mubah. Berburu ya hayya, enggak berburu enggak apa-apa. Tapi Allah sebutkan dengan fi'il amr, fastadu. Iya kan? Wa idza halaltum fastadu. Nah, bagaimana? Betul, memang pertama kali kita ambil hukumnya wajib, berarti fastadu itu berburu, maka berburulah, berarti berburu. Setelah tahallul daripada haji ataupun umrah hukumnya wajib. Tapi entar dulu, coba cari dalil yang lain. Dan ketemu. Tahu-taunya apa? Juga sama, ijma' juga. Ijma' ulama berkata bahwasanya berburu itu setelah tahallul hukumnya mubah. Ijma' inilah yang menangkis kewajiban dari sirat fastadu. Dan dijadikan sirat fastadu itu hukumnya mubah dan bukanlah wajib. Beliau berkata di sini, wa qad ajma'u ala adami wujubil kitabati wal istiyad. Nah ini, beliau menyebutkan wa qad ajma'u, dan telah berijma' para ulama ala adami wujubil kitabah, bahwasanya tidak wajib itu membuat kitabah mukatab tadi. Wal istiyad, dan juga tidak wajib kita berburu setelah bertahallul. Nah, jadi ijma'lah yang menangkis kewajiban daripada sirat fi'il amr yang di sini. Katibuhum ataupun fastadu. Wah kata ya ikhwan. Nah, untuk masalah fastadu ini sebenarnya ada kaidah di sini. Sebenarnya ada kaidah di sini, kaidah usul fikih juga. Jadi kita bisa menjadikan itu kaidah sebagai penangkis kewajiban juga. Kaidah itu berbunyi bagaimana? Kalau seandainya ada perkara yang tadinya dilarang, dilarang, kemudian datang perintah untuk melaksanakan perkara itu, maka perintah itu
tidak bisa dijadikan kewajiban. Paling mentok dijadikan mubah. Karena itu hanyalah mengangkat larangan yang kemarin, bukan menyuruh untuk melakukan. Contoh. Hari ini pelajar nggak boleh makan mie. Contohnya gitu. Contohnya ana larang pelajar-pelajar makan mie, nggak boleh. Tamam. 3 jam kemudian ana perintahkan, makanlah mie kalian. Apakah wajib sekarang makan mie? Enggak. Ini hanyalah izin. Ini hanyalah mengangkat larangan sahaja. Bukan artinya perintah untuk melaksanakan. Begitu. Jadi istiyad yang tadinya nggak boleh berburu. Kemudian setelah tahallul berburulah. Maksudnya apa? Ini hanyalah izin untuk berburu, bukan untuk perintah. Begitu jadinya ya kawan. Perintah bila mana datang setelah larangan, maka perintah itu hanyalah izin sahaja, bukan perintah beneran. Maka hukumnya mubah. Ya, wahakadha. Naam. Baik. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يقتضي التكرار على الصحيح لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة والأصل براءة الذمة مما زاد عليها. Nah, baik. Ketika kita melihat fi'il amr, ya, atau amr lah bisyakal am, dengan sigat apapun di Al-Quran ataupun di hadis, dan memang kita melihat tanda-tanda yang menapis wajibnya tidak ada, maka kita jadikan ini hukumnya wajib. Tapi soal ini wajib kita laksanakan? Wajib. Mumtaz. Soal berapa kali harus kita laksanakan? Perintah ini mutlak, tidak menyebutkan bilangan sekian kali. Tapi ada perintah di situ. Apakah perintah ini juga mewajibkan kita untuk berulang kali melakukannya atau cukup hanya sekali sahaja? Habis itu kita lepas dari perintah itu. Ana suruh seseorang, contohnya, ente sholat. Jadi sholat di 2 rakaat. Habis sholat tenang dia selesai. Atau enggak, sholat terus. Waktu ana suruh dia sholat itu enggak ada kalimat terus ataupun berulang kali, cuma sholatlah engkau. Tamam. Berapa kali dia harus sholat? Cukup sekali sahaja atau ada bilangan tertentu yang harus diulanginya? Nah, apakah amr itu yaqtadi tikrar amla? Perintah itu hal yaqtadi. Yaqtadi ini artinya menyebabkan atau menimbulkan at-tikrar. Apa tikrar? Pengulangan. Qala al-musannif wala yaqtadi tikrar. Nah, dan amr itu tidaklah menimbulkan at-tikrar, pengulangan. Jadi cukup sekali untuk dilaksanakannya dan sudah selesai. Tapi ini ala sahih, dalam mazhab yang sahih. Berarti ada khilaf? Ya, berarti ada khilaf. Oh, khilafnya siapa? Bayi mana? Khilafnya Abu Hanifah. Khilafnya Abu. Makanya ya ikhwan, di mazhab Syafi'i yang namanya haji itu berapa kali wajib? 1 kali. Apa kata Zubat? Al-hajju fardun wa kadzaka al-umrah lam yajiba fil umri ghairu kayak apa nih? Lam yajiba fil umri ghairu marrah. Antum hafal Zubat kan? Iya, nah. Al-hajju fardun wa kadzaka al-umrah lam yajiba fil umri ghairu marrah. Cuma sekali sahaja haji dan umrah itu. Ini pendapat kita. Karena di Al-Quran ketika Allah Ta'ala mewajibkan wa atimmul hajja wal umrata lillah, itu cukup dan tidak ada bilangan tertentu. Berarti cukup sekali seumur hidup. Tamam. Imam Abu Hanifah berpendapat enggak. Amr itu yaqtadi tikrar. Perintah itu menimbulkan harus diulangi terus diulangi. Berapa kali berarti harus haji? Makanya di mazhab Hanafiyah haji itu kalau seandainya orang mampu, dia wajib haji berapa kali? 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Dia haji sekarang. 5 tahun kemudian mampu, wajib haji lagi. Kalau enggak berdosa dia. Haji dia. Kemudian mampu lagi 5 tahun haji lagi. Tiap 5 tahun sekali terbaharuilah kewajiban haji itu. Kalau mazhab Syafi'i enggak, cukup sekali seumur hidup. Kenapa? Ini
Karena khilafnya di sini. Karena al-amr 'inda Syafi'iyah la yaqtadi tikrar. Tapi Abu Hanifah yaqtadi tikrar. Loh, kalau emang yaqtadi tikrar kenapa enggak tiap tahun? Dari mana itu angka 5 itu 5 tahun? Nah, mereka punya dalil. Ada hadisnya itu. Ada hadisnya. Penentuan 5 tahun itu dari mana? Nah, ala kulli hal di sini musannif berkata wala yaqtadi tikrar, dan amr itu tidak menimbulkan kewajiban untuk mengulanginya ala sahih, atas mazhab yang sahih. Kenapa? Ilahnya apa? Li'anna ma gusida bihi, karena ma gusida bihi, apa-apa yang dimaksudkan dengannya, dengan amr tadi, dengan perintah tadi, apa? Min tahsilil ma'mur, daripada terwujudnya perkara yang diperintahkan. Ya. Maksud daripada amr adalah apa? Adalah terwujudnya benda ini, terwujudnya pekerjaan ini. Tahsilil ma'mur. Itu yatahaqqaqu bil marral wahidah. Itu yatahaqqaq, itu terwujud dengan satu kali cukup. Ketika ana menyuruh teman contohnya, atau menyuruh adik contohnya untuk makan kurma contohnya ya, dan dia makan kurma sekali, tak cukup. Yang penting terwujudlah pekerjaan itu. Maksud daripada perintah adalah mewujudkan suatu pekerjaan, dan ketika pekerjaan itu terwujud walaupun sekali, sudah alhamdulillah, al-maqsud hasil. Sampailah target kita untuk menyuruhnya, ya kan? Ya tahaqqaq bil marrah, ya tahaqqaq itu, dan berhasil dengan satu kali, dan itu cukup sampai target, artinya sampai target. Wal aslu bara'atu zimmah, wal aslu, dan asalnya, kaidahnya. Nah, ini kalimat asal di sini. Bukan artinya ma yubna alaihi ghairuh, bukan. Wal aslu artinya apa? Dan kaidahnya bara'atu zimmah. Bara'atu zimmah atau apa arti bara'ah? Bebas, az-zimmah tanggungan. Mimma zada alaih, daripada apa-apa yang zada lebih darinya, lebih dari satu. Mimma zada alaiha, ha kembali ke marrah. Lebih dari satu. Al-asal bara'atu zimmah, dari lebih dari satu. Jadi begini ikhwan, cuf. Contohnya saya punya adik, dan saya perintahkan dia untuk makan kurma. Makanlah engkau kurma. Sekarang di tanggungannya, di zimmahnya, di pundaknya ada sesuatu sekarang. Suatu perintah. Ketika dia makan kurma, itu zimmahnya bebas. Terlaksana dengan makan kurma dan bebas tanggungannya. Dia sekarang tidak membawa beban lagi, karena yang diperintahkan kepadanya telah terlaksana. Tidak bisa kita menimbakan di pundaknya tanggungan tanpa alasan. Tadi memang ada tanggungan, perintah untuk makan kurma, dan telah terlaksana alhamdulillah. Ketika dia makan kurma, lepaslah tanggungan itu. Dan tidak bisa kita menimpakan tanggungan lagi kecuali kalau ada perintah baru. Selagi nggak ada perintah baru, yang ada hanya perintah yang pertama, dan itu sudah terlepas zimmahnya, terlepas tanggungannya dengan melaksanakan ma'mur tadi, dan sudah bebas sekarang dia. Nah, itu alasan kita untuk berpendapat bahwasanya perintah itu hanya cukup sekali dilaksanakan dan tidak wajib diulangi. Tamam. Nah, tidak bisa kita mewajibkan hukum tanpa ada dalil, tanpa ada alasan. Kan tadi ada perintah, perintah tadi sudah dilaksanakan, sudah bebas dari perintah itu. Nggak bisa lagi kita membebaninya dengan perintah lain, kecuali emang ada perintah datang baru ya kawan. Ataupun perintah yang pertama itu dikaitkan dengan zaman ataupun dengan beberapa kali, baru lain ceritanya. Kalau Anda bilang sama dia, ini makan kurma tiap hari, berarti wajib tiap hari nih. Setiap hari ada beban dia untuk makan kurma. Tiap hari ada beban untuk makan kurma. Tapi kalau Anda nggak bilang tiap hari atau nggak bilang berapa kali gitu, cukup dengan sekali, terlepaslah beban itu, dan tidak bisa kita mewajibkan untuk beban baru kecuali dengan perintah baru. Nah, itu artinya ibarah ini. Tamam ya? Ini alasan kita kenapa kita tidak mewajibkan tikrar wa hakaza. Illa, kecuali kata musannif. Illa idza dalla dalilu ala qasdi tikrar, kecuali kalau seandainya idza dalla ada ad-dalil, kecuali ada dalil yang menunjukkan, ya, dalla itu menunjukkan ala qasdi tikrar, bahwasanya ini dimaksudkan untuk diulangi. Memang ada perintah ini kayaknya tidak ada untuk wajib diulangi, tapi pas kita melihat hadis contohnya, jelas sekali ini perintah diminta diulang terus.
Nah, sekarang baru kita mewajibkan untuk diulangi perintah itu. Terus diulangi. Karena ada dalil lain yang mewajibkan untuk diulangi. Seperti apa? Fayu'malu bih, maka diamalkan dengannya. Maka diamalkan dengannya, hak kembali ke tikror. Maka diamalkan dengan pengulangan itu. Seperti kala amri bis shalawatil khams. Ayo. Perintah untuk salat yang 5 waktu. Qala ta'ala wa aqimus salata. Dirikanlah salat. Nah. Oh, berarti cuma cukup sekali aja, salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sekali sudah, enggak salat lagi seumur hidup. Kan katanya enggak tikror. Nah, lihat hadis. Banyak sekali hadis Nabi yang mengancam orang meninggalkan salat yang 5 waktu. Nah, oh berarti, dan juga hadis yang menjelaskan waktunya subuh kapan ila akhir. Ini hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya agimus shalah itu enggak cukup sekali seumur hidup, harus tiap hari. Gitu. Juga sama wal amru bi shaumi Ramadan, dan juga perintah untuk puasa Ramadan. Cukup tahun ini kita puasa, tahun depan ya sudah seumur hidup enggak puasa lagi. Enggak. Kenapa? Karena ada hadis juga yang mewajibkan puasa untuk tiap tahun, dan itu ijma' juga, itu semua dalil. Ijma' dan hadis semua dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah ini dimaksudkan untuk diulangi. Baru sekarang menjadi tikror. Shallallahu alaihi Nabi. Allahumma shalli alaihi. Naam. Baik. Baik. Nah, di sini beliau berkata wa muqabilus sahih, kan tadi beliau berkata wala yaqtadi tikrar ala sahih. Mazhab yang sahih, yang mu'tamad, itu tidak menimbulkan kewajiban untuk mengulangi perkara yang diperintahkan, itu ala sahih. Muqabilnya, apa arti muqabilnya ini? Gol yang sebaliknya lah, gol yang tidak mu'tamadnya. Ada dua pendapat nih, yang satu sahih, yang satu muqabil sahih namanya, yang tidak sahihnya. Yang dhaifnya lah, gol yang dhaifnya. Wa muqabil sahih, dan gol yang dhaifnya annahu yaqtadi tikrar, bahwasanya iya amr itu yaqtadi tikrar, dia menimbulkan untuk diulangi. Jadi tiap-tiap amr itu harus diulangi terus. Wah, ini bahaya ini. Ketika ana bilang ke adik ana contohnya, makan korma ente, harus diulangi terus. Berapa kali? Kita lihat berapa kali dilihat apaan? Fayastau'ibul ma'muru bil matlubi ma yumkinuhu min zamanil umri. Maka yastau'ib, mencakup, al ma'mur, orang yang diperintahkan itu, bil matlub, dengan apa yang diminta untuk dilaksanakan. Kapan? Ma yumkinuhu min zamanil umr, semungkin-mungkinnya untuk dalam umurnya itu. Ma yumkinuhu, apa-apa yang dimungkinkannya daripada zaman umurnya. Artinya apa? Masih bisa untuk mengulangi, maka diulangi. Terus berapa kali? Sebisanya. Masya Allah. Jadi contohnya sekarang, Ana bilang jam 5 lewat 1 menit, ente makan korma. Tek, dari sekarang harus makan korma dia. Makan korma. Sampai kapan? Sampai mati. Iya. Selagi ada waktu untuk bisa makan korma, wajib bisa makan korma. Wajib diulangi terus, diulangi lagi perintah ini. Ma yumkinuhu, selagi mampu. Dimulai dari kapan? Dari setelah perintah itu terlontarkan dari mulut orang yang memerintahkan. Tek, langsung mulai. Sampai min zamanil umur, sampai mati dia. Kapan ini? Haitsu la bayana li amadil ma'muri bihi. Ini kapan kita wajibkan kayak gitu sampai mati? Haitsu la bayan, sekiranya tidak ada penjelasan. Kalau enggak ada penjelasan kayak gitu jadi akhirnya. Haitsu la bayana li amadil ma'mur, li amad untuk amad. Amad itu artinya zaman, untuk waktu. Sekiranya tidak ada penjelasan untuk waktunya al-ma'muri bihi, perkara yang diwajibkan dengannya. Selagi tidak ada penjelasan berapa kali dan kapan saja, berarti wajib dilaksanakan dari sekarang dan terus semungkinnya sampai dia mati. Kalau gak ada penjelasan. Lain hal kalau ada penjelasan. Enti makan korma sehari sekali. Cuma sekali toh setiap. Makan korma tiap hari dalam tempo sebulan. Habis sebulan habis. Jelas, kalau ada penjelasan ya jelas. Kalau nggak ada penjelasan kayak gitu jadinya akhirnya. Semua zaman. Tamam. Oke. Lintifai
itu ini salah ini apa namanya? Ada dibilang apa? Lintigai itu bukan gof semestinya. Bukan gof, fa. Lintifai. Lintifai murajjihi ba'dihi ala ba'd. Lintifai murajjihi ba'dihi ala ba'd. Lintifai ini sebenarnya lam ini lamu ta'lil. Karena ini beliau mau mentaklilkan kenapa kok kita wajibkan dia melaksanakan perintah ini dalam semua waktunya, dalam seumur hidup itu sekiranya tidak ada penjelasan ya. Kenapa? Lintifai murajjihi ba'dihi ala ba'd. Karena tidak ada lintifai, karena tidak ada murajjih, perkara yang mengunggulkan. Ba'dihi sebagiannya daripada sebagiannya. Ba'dihi hak kembali ke zamanil umur. Atas sebagiannya. Maksudnya apa di sini ikhwan? Ini sebenarnya ini cuma illah sih, cuma illah kenapa kok kita wajibkan atasnya untuk melaksanakan perintah ini di tiap-tiap waktunya sampai dia mati. Karena waktunya itu setelah dilontarkan perintah untuk si adik ini contohnya, dari sekarang sampai dia mati itu waktu sama. Kalau seandainya anta mewajibkan, kalau seandainya begitu berarti harus diulangi itu perintah 5 tahun sekali sahaja, ataupun dalam tempo sebulan awal sahaja, atau dalam tempo tiap hari sahaja. Selagi tidak ada penjelasan, maka zaman ini semuanya sama, setara. Lalu kenapa kita khususkan sebagian zaman dan sebagian tidak? Semua zaman sama dan tidak ada perkara yang murajjih, tidak ada yang mengunggulkan. Ini berarti kalau perintah itu berarti hanya sebulan pertama sahaja. Dari mana dalilnya? Hanya setahun bersama saja. Dari mana dalilnya? Hanya 2 bulan saja. Sama, semua sama. Makanya kita wajibkan sampai dia mati. Karena zaman itu sama hukumnya dan tidak ada perkara yang melebihkan zaman dari zaman yang lain. Maka hukumnya sama semua. Maka diwajibkan dia untuk mengulangi pekerjaan itu sampai dia mati. Nah itu ilahnya ya ikhwan. Tapi jangan takut, ini enggak mu'tamad memang. Ya kan? Memang amar itu tidak yaqtadi tikror. Makanya enggak ada semua ini. Nah, kalau seandainya anta berpendapat dengan pendapat ini, bakal gini akhirnya. Kalau antum berpendapat amar yaqtadi tikror, berarti harus itu terus terlaksana. Sampai kapan? Sampai seumur hidup, karena semua zaman itu sama dan harus dilaksanakan semua. Selagi tidak ada penjelasan. Jelas ya? Wa hakadha. Lintifai murajjihi ba'dihi ala ba'd. Nih, ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, wala yaqtadil fawr. Wala yaqtadi al-fawr. Sebentar. Dulu. Bismillah. Masalah yang kedua ini masih ada kaitan sebenarnya dengan masalah yang tadi tikror tadi. Tadi kita bahas ketika kita mendengar sighat if'al dan itu hukumnya wajib, maka wajib dilaksanakan. Iya. Berapa kali? Cukup sekali saja. Ya enggak? Kecuali emang ada dalil yang menjelaskan ini harus diulangi, baru diulangi. Baik. Ketika kita mendengar sighat if'al atau amr, dan hukumnya wajib, maka wajib kita laksanakan. Soal kapan dilaksanakan? Harus sekarang juga dilaksanakan atau bisa nanti-nanti? Apakah amr itu alal fawr atau ala tarahi? Beliau berkata di sini wala yaqtadil fawr. Dan amr itu tidak menimbulkan harus dilaksanakan sekarang. Enggak ada fauriyah di sini. Yang penting dilaksanakan. Kapan? Terserah ente. Enggak ada fauriyah di sini ya. Tapi ini kapan? Enggak ada fauriyah memang kalau seandainya itu mutlak. Tapi kalau seandainya disuruh untuk faur, jadi faur, jelas. Tahu fauriyah antum kan? Faur itu harus langsung, harus apa namanya? Segera, harus cepat. Sekarang juga. Apakah harus sekarang juga? Enggak wala yaqtadil faur dan tidak harus untuk dilaksanakan dengan segera. Nah, kenapa? Li'annal gharada minhu ijadul fi'li min ghairi ikhtisasin bizamanil awal duna zaman tsani. Karena al-gharad, tujuan minhu daripada amr. Tujuan daripada amr adalah apa? Adalah ijadul fi'il. Mewujudkan pekerjaan yang diperintahkan itu, ijad mewujudkan al-fi'il pekerjaan itu yang diperintahkan min ghairi ikhtisas, dengan tanpa dikhususkan. Bizamanil awal, di zaman yang pertama,
Duna zaman tsani, bukanlah pada zaman yang kedua. Enggak ada ya ikhwan, enggak ada apa namanya faktor pengkhususan untuk zaman pelaksanaan, tidak ada. Yang penting anta laksanakan. Inilah artinya amr. Laksanakanlah perkara ini. Apakah kalimat ini bisa diambil? Oh berarti harus sekarang? Enggak, kan yang penting untuk dilaksanakan. Gitu. Makan apa nih? Makan korma. Ye, marhaba insyaallah. Harus sekarang? Bisa nggak kita ambil harus sekarang makan kormanya dari kalimat makanlah engkau korma? Enggak, makanlah engkau korma. Dia hanya meminta untuk dimakan kormanya, selesai. Kapan itu enggak tahu kapan, terserah. Sekarang oke, besok lusa oke. Bukanlah khusus untuk zaman yang pertama. Apa arti zaman awal? Zaman awal artinya zaman yang sekarang. Yang zaman setelah pelontaran apa namanya perintah itu namanya zaman awal. Zaman yang setelahnya. Jadi enggak amr itu tidak mewajibkan pelaksanaannya di zaman yang awal, enggak harus. Bukannya zaman tsani, harus zaman awal ini. Dari mana dalilnya? Bagaimana anta mengkhususkan ini untuk zaman awal bukan zaman tsani? Padahal amr itu maksudnya adalah ijad untuk mewujudkan pekerjaan dan tidak ada dalil untuk mengkhususkan untuk zaman awal ataupun zaman tsani atau selainnya. Makanya enggak ada namanya faur di sini. Tidak ada fauriyah hakadha ya ikhwan. Makanya haji itu hukumnya ala tarahi. Ketika orang mampu untuk haji, nah kan haji itu kan waktunya bebas kan seumur hidup. Wah cuma sekali tok seumur hidup yang wajibnya. Ketika orang mampu haji, wajibkah ia haji tahun ini juga? Enggak wajib. Tahun besok oke, tahun setelahnya juga oke, enggak apa-apa. Bisa ditarahikan. Tapi bahayanya apa? Kalau seandainya dia mati, maka dia dinilai fasik. Dari kapan? Dari tahun yang dia bisa haji tapi dia tidak haji. Gitu hukumnya. Hukumnya fasik itu kalau seandainya dia jadi syahid berarti enggak sah muamalahnya. Gitu. Muskilahnya kayak gitu. Makanya memang dianjurkan untuk disegerakan, tapi tidak wajib untuk disegerakan. Hakadha ya ikhwan. Baik. Wa qila yaqtadil fawr. Ada pendapat yang lain yang kedua. Yaqtadil fawr, al-amr yaqtadil fawr. Ada yang berpendapat bahwasanya perintah itu menghasilkan wajib dilaksanakan dengan segera. Ada pendapat yang kedua nih. Gal wa 'ala dzalika yuhmalu qawlu man yaqul innahu yaqtadi tikrar. Wa 'ala dzalika, dan atas pendapat inilah yuhmalu dibawa atau ditafsirkan atau diartikan ya. Gaulu pendapatnya orang-orang yang berpendapat bahwasanya amr itu yaqtadi tikrar, harus diulangi. Nah, sebenarnya begini ya kawan, ini gampang ibarah ini sebenarnya. Jadi ada dua masalah ya. Masalah yang pertama, al-amru hal yaqtadi tikrar? Jawabnya la. Wa qila na'am. Al-amru hal yaqtadi al-fawr? Jawabnya la. Wa qila na'am. Sebenarnya muqabil sahih ini, muqabil sahih yang tadi kita jelaskan di masalah tikrar, itu sama juga muqabil sahih di masalah fawr. Ya. Kalau seandainya anta berpendapat bahwasanya al-amr itu yaqtadi tikrar, harus diulangi. Kayak Abu Hanifah gitu. Harus diulangi terus. Dan tidak ada penjelasan untuk berapa kali harus diulanginya. Maka hukumnya apa tadi? Berarti harus diulangi terus semungkinnya sampai seumur hidup. Jadi tiap-tiap zaman yang dia bisa melaksanakan harus dilaksanakan sampai seumur hidup. Ini artinya apa? Itu artinya berarti al-amr yaqtadil fawr. Berarti amr itu juga menghasilkan kesegeraan. Kenapa? Karena zaman kesegeraan itu termasuk zaman kemungkinan untuk melaksanakan sampai akhir hidupnya kan? Dimulai dari kapan? Dari awal, dari setelah pelontaran perintah ini. Nah, berarti fawr juga, betul. Kalau seandainya anta berpendapat dengan muqabil sahih di situ, anta di sini berarti berpendapat dengan muqabil sahih juga. Enggak mungkin kalau seandainya kita berpendapat amr itu yaqtadi tikrar, tapi dia la yaqtadil fawr. Bertentangan ini, enggak mungkin. Tiap-tiap orang yang berpendapat amr yaqtadi tikrar, pasti dia berpendapat al-amru yaqtadi al-fawr. Kenapa? Karena at-tikrar di sini adalah semua zaman yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Di antara zaman yang memungkinkan untuk dilaksanakan adalah zaman yang pertama. Ini artinya fawr. Ini artinya maka wajib dilaksanakan di sini kemudian diulangi sampai
akhir zaman, sampai dia mati. Wahakadha. Ini arti kalam musannif, wa ala dzalika yuhmalu qaulu man yaqulu innahu yaqtadi tikrar. Gol yang kedua ini, wagila annahu yaqtadi tikrar, ini adalah pendapat mereka yang berpendapat al-amru gol yang kedua, al-amru yaqtadil fur, ini adalah pendapat mereka, pendapat orang-orang yang berpendapat al-amru yaqtadi tikrar. Itu artinya ya ikhwan. Ya, jelas? Baik. Nah, mungkin kita ambil satu masalah lagi. Wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimmul fi'lu illa bihi. Nah, ini penting sekali. Ini seringkali antum mungkin mendengarnya, tapi dalam bentuk qaidah. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Itu artinya ini. Wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimul fi'lu illa bihi. Ketika ada perintah al-amr biijadil fi'il, ketika ada perintah untuk mewujudkan suatu pekerjaan, maka perintah itu apa artinya? Adalah amrun bihi, adalah perintah untuk melaksanakan pekerjaan itu, juga perintah wa bima la yatimul fi'lu illa bihi, untuk melaksanakan perkara yang tidaklah akan bisa dilaksanakan perkara yang diperintahkan itu kecuali dengannya. Makanya jadi wajib semua akhirnya. Ana perintahkan contohnya, contohnya apa ya? Contohnya, ente ana perintahkan untuk makan korma, contohnya gitu. Makan korma. Wah, kapan? Sekarang. Kormanya di mana? Kormanya ada di kamar, contohnya. Berarti apa artinya ini? Artinya ini juga perintah untuk dia jalan ke kamar, perintah untuk membuka pintu kamar, kemudian membuka wadah itu toples korma, kemudian baru makan korma. Semua ini perintah semua. Padahal perintah cuma satu, untuk makan korma sekarang. Contohnya gitu ya. Tapi makan korma tidak akan terlaksana kecuali dengan ini. Semua menjadi wajib semua. Semua menjadi perintah semua. Wahakadha ya ikhwan. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ini seringkali kita mendengar kaidah ini di fikih waktu waktu basuh ini nih. Basuh apa? Mirfak, sikut, dan juga ka'ab, tumit waktu diwudukan. Wajib membasuh sikut ketika wudu dan wajib membasuh tumit ketika wudu. Kenapa? Walaupun itu tidak masuk dalam kategori tangan ataupun kaki, ya, tapi ini masuk dalam kategori ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, masuk. Ya. Jadi semua itu perintah. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Dan sedangkan salat itu tidak akan bisa kecuali dengan wudu. Berarti apa? Artinya ini juga perintah. Bisa kita mengambil kewajiban wudu dari qaulihi ta'ala aqimus shalah. Oh. Cari, ayo di Al-Qur'an mana dalilnya? Dalilnya kewajiban wudu. Dalilnya ada aqimus shalah. Kok bisa? Ya karena salat itu tidak akan bisa kecuali dengan wudu. Berarti ini juga perintah. Wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimul fi'lu illa bihi. Ini kaidahnya kan. Baik, seperti apa? Kal amri bis salawat. Seperti perintah untuk salat itu, wa aqimus salata, itu adalah amrun bit taharah. Itu juga perintah untuk melaksanakan taharah. Ya. Al muaddiyati ilaiha, yang bisa membawa ilaiha kepadanya, kepada salat. Taharah lah yang bisa membawa kepada salat ya. Fa inna salata, karena salat la tasihhu biduniha, tidak sah tanpanya, tanpa taharah tadi. Wa hakadha ya ikhwan. Nah, kita ambil satu lagi deh. Wa idza fu'ila bil bina'i lil fi'li bil bina'i lil maf'uli ay al ma'mur yakhrujul ma'muru 'anil uhdati ay uhdatil amri wa yattasifu al fi'lu bil ijza'. Titik. Nah, ini teman, ini sebenarnya sudah dibahas sih tadi. Ketika orang melaksanakan perintah. Nah, jadi begini ikhwan, ketika ada perintah yang diajukan untuk si fulan ini, itu tidak langsung dia punya tanggungan terbebani sekarang, kayak membawa beban gitu. Dan ketika dia melaksanakan perintah itu, maka lepaslah beban itu. Tamam. Makanya di sini dibilang wa idza fu'ila, dan bila mana dikerjakan. Bil bina'i lil maf'ul, artinya apa? Ya, baca fu'ila bukan fa'ala.
Ya, bina majhul yani. Sighah mughayyir sighah. Dan bila mana dikerjakan pekerjaan itu, ayil ma'mur, pekerjaan yang disuruh itu sudah dikerjakan, maka apa? Yakhrujul ma'muru 'anil uhdati. Maka keluarlah al-ma'mur. Saya ma'mur ini, orang yang diperintahkan. Maka keluarlah orang yang diperintahkan itu dari uhdah, daripada tanggungan. Uhdah tanggungan. Apa uhdah? Ai uhdatil amri, tanggungan perintah. Tadi beban tadi. Ketika dia melaksanakan, maka lepaslah beban itu, keluar dia daripada tanggungan. Wa yattasiful fi'lu bil ijza, dan disifatkan fi'il itu yang dikerjakan dengan fi'il yang mujzi, fi'il yang sah. Ajza, alhamdulillah. Ketika dia tadi nanti makan korma, sekarang ya sudah pergi ke kamar, pas dia makan korma, orang-orang kalau kasyaf melihat ini ada beban di atasnya. Pas dia makan korma, hilang bebannya gitu. Iya, kharujul fi'lu. Selesai dia. Anil uhdah. Dan sifat sifat makan ketika dia makan korma itu, inilah namanya fi'il yang ijza, sah sudah, alhamdulillah. Kalau seandainya itu memenuhi syarat-syaratnya, wa aqimus sholata, harus salat. Yuk salat, wudu dulu, salat dulu. Wah, salatnya memenuhi syarat semua, makanya ini salat mujziah, salatnya yang sah. Tapi kalau salatnya kurang rukunnya atau kurang syaratnya, belum salat dia sebenarnya. Masih ada tanggungan. Tanggungannya belum selesai. Kan udah salat, tapi enggak sah salatnya. Belum salat, belum. Tidaklah tanggungan itu hilang kecuali dia sudah melaksanakan perkara yang diperintahkan. Sekarang belum. Karena kurang tadi wudunya ataupun kurang rukunya, enggak tumanina contohnya. Masih ada itu tanggungan tuh. Wah, katanya. Makanya kalau orang enggak salat bertahun-tahun dia enggak salat contohnya, itu berapa banyak tanggungan salat yang dibawanya. Ya enggak? Berat sekali itu, berat sekali. Wah, hakadha. Dan makanya kalau seandainya orang yang keluar waktu dia belum sholat, dan tanpa uzur, wajib secepatnya untuk menggodokkan. Nah, ini ntar sebenarnya ada pembahasan panjang di sini masalah fur yang tadi. Kalau di mazhab kita Syafi'iyah, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, keluar waktu dan dia sengaja, itu wajib dia menggodoknya kan. Alal fur, harus cepat digodok, cepat dihilangin itu beban. Wah, kata. Tapi kalau dia karena lupa ataupun karena nom yang ma'dzur, itu alat tarahi jadinya. Tapi memang dianjurkan untuk alal fur juga. Oke, wallahu a'lam bisa cukup sampai sini. Insyaallah nanti malam kita masih membahas masalah amr ini. Insyaallah malam ini kita akan bahas siapakah yang masuk dalam kategori ma'mur. Ya, kemudian masuk juga dalam al-amr bisyai' nahy 'anil munkar, kemudian masuk dalam nahi. Bahasan nahi insyaallah. Masyaallah. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah berguru untuk masuk syaitan dan batin. Ya syukur al-adina kepada hadrat Nabi Al-Fatihah. Anda selalu mengasih PR. Ada yang nyari enggak? Ada yang nyari? Ada yang nemu? Ada yang nemu? Hah? Apaan? Ada yang nemu? Ada. Bisa bacakan coba salah satu ikhwan bacain. Kullu ainin haruma tanawuluha 'alal itlaq. Bas itu toh. Ada lagi enggak? Agak panjang kan? Ya. Habis itu? Ya. 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 Udah, habis itu. Inilah ta'rifnya najasah. Kullu ainin haruma tanawuluha 'alal itlaq. Panjang ntar. La li hormati wa li darariha fi aqlin aw badanin. Itu baru namanya najis. Ini saraha definisi najasah yang seperti ini bagus. Jamil. Walau panjang tapi jelas. Patokannya ini yang perempuan ada yang nyari juga. Dapat juga ya? Atau dapat dari mana? Dari kitab mana? Bajuri Ibn Qasim. Ada. Jadi patokan najasah itu dimakan, boleh enggak dimakan?
dengan itu yang itibarnya tadi nggak boleh dimakan, tapi nggak boleh dimakannya karena itu merusak akal, bukan berarti bukan najis kayak itu, atau merusak badan. Dan boleh dimakan, dia nggak boleh dimakan tapi karena ini apa namanya muhtaram seperti manusia nggak boleh dimakan, tapi ini kan muhtaram berarti bukan najis. Wah kata itu dijelaskan apa arti alal itlaq, apa arti la li hurmatiha wala li istighdariha wa ila akhirih. Bagus sekali, tapi muskilahnya sama sih sebenarnya, sama kayak ta'rif yang pertama tadi, kullu apa namanya mustaghdar yamna, kan di situ mencakup hukum. Kullu mustaghdar yamna sihatas shalah, ini hukum. Juga sama, najasa adalah kullu ainin haruma tanawuluha. Oh, ini hukum juga haruma tanawuluha ini, yang tidak akan kita ketahui haruma tanawuluha kecuali dengan kita ketahui dulu najasah itu apa. Jadi dor wa indahum min jumlatil mardudi an tadkhul al ahkamu fil hududi, enggak bisa selagi ada hukum di dalam definisi, dalam ta'rif, maka itu ta'rif mardud sebenarnya. Tapi yang ajib di sini walaupun ada hukum di situ, tapi ajib gitu gimana dia untuk membuat suatu ta'rif yang jami' wa mani', muttarid wa munakis, jamil. Ya, itu tadi ta'rifnya najasa. Hafalin tuh ta'rifnya najasa. Bagus itu. Bagus banget. Ya khair, wallahu alam. Bisa